Kita saja yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan. Dulu belum jadi ASN, keliling semua gereja yang ada di Timika ini berdoa. Berdoa kalau bisa Tuhan saya diterima. Woi, waktu dia diterima itu termasuk yang P3K ini, termasuk doang-doang. Ada yang P3K di sini. Tunjuk dia. Belum diterima, dia keliling semua tempat kok berdoa. Sudah diterima dia bikin syukuran. Gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Dulu belum ada kerja ini berdoa, Tuhan buka kasih jalan. Woi, Tuhan kasih dia kesempatan, dia ada kios satu. Ada kios ini yang tidak pernah masuk gereja. Terus pendeta bilang, Bapak, tidak gereja lagi. Tuhan suka kasih kios ini nanti siapa jaga. Baru kasih kios saja tidak pergi gereja, itu belum kasih tambang emas. Baru kasih kios sudah lupa Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Berkati hambamu yang akan menyampaikan firman, dan memberkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema kita malam hari ini sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Berdoa dan kuat sedikit. 1, 2, 3. Dan bekerja. Pembacaannya terambil dari surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk semuanya. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit itu terlalu pelan itu. Shalom. Lebih kuat lagi. Shalom. Ada sebuah riset bilang begini, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Berapa tahun? 23 sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. Apalagi kalau so tambah tua. Itu memang cukup lama ya. 23 sampai 30 tahun hanya ini belum termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur, ini tidak termasuk. Kalau tambah itu mungkin 39 itu. Tidur berapa tahun? 23 sampai bekerja. Ini riset bilang kalau orang hidup 70 tahun dia kerja profesional satu hari 7 sampai 8 jam, 7 sampai 8 jam. Kalau sampai 70 tahun dia kerja kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. Ini termasuk yang kerja pemalas. Sampai pensiun 16 tahun. Nonton. Pernah menonton? Pernah aku tidak? Nonton apa? Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Berapa tahun? 8 tahun hanya menonton. Ikatan cinta. Suara hati istri. Ini belum termasuk yang di kantor kok dia kerja sambil menonton. Di Pemkab sini ada yang kerja sambil nonton-nonton. Atau tidak kerja tapi nonton. Ada juga. Dia terima gaji. Oh itu memang mengerikan itu. Menonton. Ini belum termasuk yang ibu-ibu biasa siaran langsung. Yang tiba-tiba memang itu FB Pro. Itu memang kadang-kadang. Di sini juga ada yang FB Pro. Ibu-ibu. Dia ada di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu ibu? Kadang-kadang saya heran dengan dorang ini. Karena tiba-tiba dorang bilang begini. Hai guys.
Sekarang waktunya menggoreng telur. Padahal dia pun dapur pun kotor. Tapi dia ada juga di Timika sini. Itu ibu faham siapa, faham apa itu ibu yang macam begitu. Itu nonton 8 tahun. Jalan-jalan. Pernah jalan-jalan? Kemana ini? Ke pasar? Tidak, baik juga. Ini riset bilang kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? Di Surabaya, di Singapura, di Jakarta, di Malaysia, di Nabire, ya kira-kira 6 tahun. Yang belum jalan-jalan tidak usah ragu. Ada waktu berapa tahun jalan-jalan, biaya sendiri. Pemerintah tidak siap untuk kita untuk jalan-jalan itu, tidak pakai itu. Makan. Pernah makan? Pernah makan kok tidak? Atau saudara di sini memang tidak makan, hanya kerja saja? Ini riset bilang orang hidup 70 tahun, waktu makan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun, bagi yang makan normal. Pagi 1 kali, siang 1 kali, malam itu 6 tahun. Tapi yang 1 kali makan tambah 3 kali, belum lagi pulang dia masih bungkus. Di sini juga ada yang biasa bungkus. Bapak-bapak atau ibu-ibu itu? Ada di sini tuh ibu-ibu. Tunjuk itu ibu yang biasa bungkus-bungkus itu. Itu sudah 6 tahun. Santai. Pernah bersantai? Orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk bersantai-santai dan tidak mau diganggu itu kira-kira 4,5 tahun. Berapa tahun? Itu dia hanya mau santai, dia tidak mau diganggu. Dia sudah pulang kantor, biar Pak Sekda telepon, sampai itu telepon meledak, dia tidak angkat. Tidak angkat. Pernah terjadi begitu? Atau kalau diangkat dia sengaja bilang, halo, sinyal kenapa halo. Itu dia termasuk di 4,5 tahun itu. Ada begitu di sini? ASN atau masih honor? 4,5 tahun. Sakit? Pernah sakit? Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, saya begini-begini tidak pernah sakit. Omong kok. Minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal, maksimal itu. Dulu kalau sebelum COVID ada orang, di banyak orang terus tiba-tiba dia bersin. Separuh bilang, selamat. Tapi pas COVID duduk sama-sama baru ada yang bilang, hei, kau sulepit? Saya lihat ada ASN, ada tenaga honor yang dorang pakai itu bersin sebagai obat untuk tidak di kantor itu. Waktu COVID itu pas mereka sampai kau pulang ini bu. Sakit. Pernah terjadi di sini begitu. Dorang libur lama itu. Oke, sakit. Ini riset bilang orang hidup 70 tahun sakit kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun sakit, belum termasuk stroke. Belum termasuk stroke itu. Itu juga tidak termasuk sakit hati. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Saudara kalau pernah putus cinta kok tidak? Ulang-ulang. Saya prihatin deh saudara ini. Orang kalau putus cinta dan tidak segera move on, itu dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Itu Nyong kasih naik foto dan dia putanta, kita yang tersinggung Bapak. Kita bisa capture itu foto, baru anak para merah di itu tanda pun kepala begini. Tunjuk di dia pun mata, baru tanya dia, itu siapa itu? Oh, bisa sakit hati itu. Ini riset bilang, orang hidup 70 tahun sakit 4 tahun. Jadi yang tulis surat sakit sengaja itu lebih bertobat sudah. Karena yang sakit normal itu ada 4 tahun itu. Saudara pun hitung-hitung 4 kali 2 ini. 4 tahun. Berdandan. Pernah berdandan ibu-ibu? Oh apalagi yang sekarang. Ngeri itu berdandan. Ini riset bilang orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. Berapa lama? 2 tahun. Wih itu berdandan terlalu lama. Mandi lama sekali tapi keluar datang sederhana saja. 2 tahun. Terakhir. Ibadah. Apa? Yang menarik dari riset ini dia bilang orang hidup 70 tahun. Waktu yang dipakai untuk ibadah. Kira-kira berapa?
Berapa? 6 bulan. Berapa? 6 bulan, bagi yang rajin. Yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul-kumpul 1 jam, setengah jam, 15 menit itu, habis 70 tahun dia beribadah berapa? 6 bulan. Tapi yang 1 tahun dia ikut ibadah 2 kali, tidak mungkin 6 bulan, tidak mungkin. Ada jemaat itu yang 1 tahun itu dia gereja 2 kali Bapak. Natal dan tahun baru tidak mungkin, karena 31 malam dia sumabok, itu sampai tanggal 2. Natal dan Paskah. Karena Natal dan Paskah jadi dia punya nama Jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau mulai napas 1-1 itu tiba-tiba ingat Tuhan. Di sini juga ada. Siapa pun suami, coba angkat tangan, jujur-jujur saja. Saya lihat ini kasat mata yang hadir ini lebih banyak mama-mama, betul? Ini mama janda semua. Oh tidak? Oh ya. Sekarang saudara, ibadah yang hanya 6 bulan ini harus ibadah yang bagaimana? Harus ibadah yang bagaimana? Yang punya daya dorong yang kuat supaya kalau tidur dengan baik, kerja dengan baik, menonton dengan baik, sampai berdandan pun berdandan dengan baik. Ini ibadah mesti ibadah yang benar-benar berkualitas tinggi ini. Amin kok? Menurut katanya, kita punya tema ini berdoa, dan dari 2 kata ini kita bisa kelompokkan orang dalam 4 kelompok. Berapa kelompok? 4 kalau pakai bahasa di sini bilang apa? Mulai sudah omong-omong saja. 4 kalau pakai bahasa di sini bilang apa? Sudah itu sudah. Nanti baru kita ukur kita ada di mana. 1. Ada orang yang kerja kuat tapi doa lemah. Sama-sama 1, 2, 3. Kerja kuat tapi doa lemah. Ada begitu di sini? Itu orang punya kerja itu ngeri. Dia sibuk. Kadang-kadang sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak ganti. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu jangan coba-coba suruh doa makan. Kita bilang, Bapak, sebentar Bapak doa makan, kau sembarang saja. Ada begitu di sini. ASN dia. Orang yang kerja kuat dan tapi doa lemah itu jangan coba-coba panggil ikut ibadah. Jangan coba-coba. Ini Bapak ikut ibadah, tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau omong sibuk itu dia pun derajat naik sedikit. Jadi dia ekspresif sekali. Saya sibuk. Kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menjadi bahagia. Orang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu bagaimana dipromosikan menjadi orang hebat, tapi dia tidak tahu cara menikmati segalanya. Saya suka bilang, orang kerja kuat tapi doa lemah itu kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu waktu di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesir-pesir, tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi di sana itu. Ada yang begitu di sini. Saya mau kasih tahu saudara, jemaat. Orang doa kuat tapi kerja kuat tapi doa lemah, satu waktu dia akan menjadi budak dari pekerjaan. Dia tidak akan pernah menikmati apa-apa di situ. Itu kelompok pertama. Kerja kuat tapi doa. Kelompok kedua. Kalau pertama kerja kuat tapi doa lemah. Kedua kebalikan dari itu. Doa kuat tapi kerja. Doa kuat tapi kerja. Ada begitu juga di Timika. Ini gerbang tidak jadi emas. Ini gerbang seng saja nanti. Orang doa kuat tapi kerja lemah itu segala sesuatu itu hanya berdoa. Orang pasang target, dia bilang tidak usah target, yang penting berdoa. Orang tambang emas, dia bilang tidak usah tambang, yang penting Orang yang doa kuat kerja lemah ini, sebentar hujan besar datang kok dia suruh angkat bawah ini semua, yang lain lari, dia bilang mau lari untuk apa? Yang penting
Jemaat, saya mau tanya dulu, ora et labora artinya? Itu udah nilai hanya 75. Kalau ora et labora artinya berdoa dan bekerja hanya 75. Mau yang 100? Mau yang 100? Yang 100 itu, ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga, kerja lemah-lemah begini dan mau gerbang emas. Orang yang doa kuat kerja lemah itu hanya berharap pada mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara berharap pada mujizat. Mujizat itu Tuhan punya bagian. Bagianmu laksanakan. Selebihnya itu Tuhan punya bagian. Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar. Dia cari di sana sini, resiko dia kena apa lagi itu. Di sini ada yang biasa ketepel burung. Nah, burung resiko dia sudah itu. Tapi untuk dapat makan. Ini satu waktu iblis datang dia begini. Yesus, kalau engkau Allah, rubah batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tapi dia bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak mau rubah? Padahal dia ada rapal itu. Dia tidak mau rubah karena satu, dia tidak mungkin ikut perintah iblis lah. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau makan roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus itu. Mujizat roti manis lah, roti tawar lah, roti. Hidup itu kerja sedikit. Amin kok. Jemaat. Dulu itu ada satu binatang di dunia ini yang dia pun nama ayam. Oh, sekarang juga masih ada. Maksudnya begini. Ayam dulu itu kita hanya kenal dengan sebutan ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang waktu itu hanya ayam, sekarang dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam, itu yang akhirnya bikin manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi jelas dia pun keadaan. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah ada. 2 ekor ada, 5 ekor ada, lebih dari 5 ada. Kasih satu dulu. Ayam kampung itu kita pelihara lama-lama, 6 bulan juga dia masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal dari ayam potong atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Ya karena dia tahu proses. Beda dengan ayam potong kan, ibu-ibu tahu ayam potong. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja pun mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung juga dia beginilah. Tapi ayam macam begini, ini anak-anak dong gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Ikat salah di motor dia kaki patah, karena tidak tahu proses. Amin. Saudara-saudara, betapa penting itu orang kerja keras. Tuhan bilang, kalau berdoa, engkau berdoa pelan-pelan, masuk ke dalam kamarmu. Tapi kalau kerja dia bilang, hai pemalas, belajarlah dari semut. Mesti kerja keras. Amin kok? Sudah 2. Pertama tadi apa? Apa? Kerja kuat. Kedua apa? Ketiga. Yang ketiga ini, kerja lemah, doa juga lemah. Orang kalau kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya dia tidak ada di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia dia tahu ada hal yang perlu dia kerjakan. Tapi ada hal yang perlu dia doakan. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu, dia hidup hanya dalam hayalan. Dia hanya hidup menghayal. Duduk-duduk begini terus dia bilang, coba kalau saya yang sekda. Aduh, suruh dia diam sudah. 100 juta bisa? Naik sedikit bisa? Saya bisa? Saya lihat saudara mulai ragu ini. Pendeta Yandi itu kalau dia dapat 1 miliar ini hari, semuanya dia kasih orang susah. Saya semua. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi tuh. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir ini. Saya yakin saudara tidak bisa kaya ini. Baru menghayal sudah sekikir. Tunggu kau naik di atas dulu tuh ini barang. Ya. Oke, baik. Orang yang kerja lemah dan doa lemah itu, dia hanya menghayal. Tapi yang kedua, saudara-saudara,
Orang kerja lemah, doa lemah itu suka mengucapkan ini kalimat. Coba dengar ini kalimat. Dia suka bilang begini, pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju lubang WC, hidup ini kita yang tentukan. Jemaat, dalam satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan yang berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah selimut. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Amin kok? Kenapa saudara bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Mimika? Karena saudara pernah mengambil keputusan, disertai dengan surat keputusan. Kenapa saudara tinggal di Timika? Karena mengambil keputusan. Kenapa saudara punya istri itu, suami yang itu? Ya karena pernah mengambil keputusan. Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, buka mata dia di sebelah. Keputusan. Kenapa Pendeta Yandi berkhotbah hari ini di sini? Karena saya pernah mengambil keputusan kira-kira 29 tahun lalu untuk sekolah teologi. Jadi tidak ada yang serta-merta. Dia bagian dari sebuah keputusan. Saya mau tanya kita, tolong jawab jujur. Jemaat, masak super mie itu cepat atau lama? Cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan akan jadi lama. Kalau saya bilang sepupu istri, Mama, saya mau makan super mie. Ibu ke dapur 2-3 menit dia datang tanya, Papa, mie goreng atau mie kuah? Terus saya bilang, mie kuah sayang, mie kuah. Dia pergi belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Terus saya bilang, kuah banyak sayang. Dia pergi belakang dia datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Mama taruh saja. Dia ke belakang 2-3 menit datang tanya, mau pakai telur atau tidak? Mama taruh telur. Dia ke belakang datang tanya, setengah matang atau Lama-lama kita tidak makan, kita hanya baku tanya saja. Saudara periksa, saudara punya keputusan. Jemaat. Saya ada satu orang tua umur 5, dia datang tanya saya begini, dia bilang, Bapak dong ini omong tentang bahagia, saya ini hidup susah terus ini. Saya bilang, Bapak susah bagaimana? Saya ini makan saja susah. Saya bilang, baik Bapak, saya tanya dulu, Bapak umur berapa? Saya umur 50 tahun Bapak. Oh 50 tahun, saya tanya dulu, makan itu penting kok tidak? Yang penting Bapak dengar, hidup selama 50 tahun, makan saja Bapak belum bisa, ini ada yang salah dari Bapak pun keputusan di sini, ini masalah. Kalau yang penting saja Bapak tidak bisa begini, kita jangan tanya lagi yang tidak penting, itu tidak ada. Keputusan itu menjadi penting. Perjalanan bersama Tuhan itu adalah keputusan untuk memulai. Nuh, di sini ada yang nama Nuh kok tidak? Tidak ada toh? Karena sudah dia juga baik. Nuh itu Tuhan bilang begini, Nuh bikin batra. Dia tidak tanya, dia kerja saja. Padahal mestinya dia tanya, Tuhan, laut ada di mana? Dia tanya, dia kerja saja. Nuh, nanti bikin dia bertingkat-tingkat. Dia tidak tanya, dia kerja saja. Nuh, nanti bikin kamar banyak-banyak. Harusnya dia bilang, Tuhan, kami hanya 8 orang, itu pun pasangan suami istri semua. Nah dia kerja saja. Nanti air bah itu datang baru dia bilang, ternyata ini maksud Tuhan. Tuhan kasih biar mulai masuk sapi, kuda masuk, kerbau masuk, babi masuk. Baru Nuh mengerti, betul, memang harus bertingkat-tingkat. Saudara bisa bayangkan kalau dia tidak bertingkat-tingkat, di samping nupung ini kamar itu langsung kandang babi. Kan kasihan Nuh kan. Tuhan suatur. Serigala masuk, harimau masuk, burung kasuari masuk. Baru Nuh bilang, betul, memang mesti berkamar-kamar. Saudara bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Itu dia keluar, dia pemuka bangka-bangka semua. Akhirnya orang tuduh dia pu istri lagi. Jadi keputusan untuk memulai itu hal yang penting.
Karena itu saudara-saudara, orang kalau hanya hidup menghayal lebih, dia tidak usah ada lagi. Kalau kerja lemah, doa lemah, dan tidak pernah memulai apa-apa. Saya mau tanya, di sini ada yang anak muda, nona-nona muda ada? Ada yang suka pacaran? Saya mau kasih tahu saudara, saya mau kasih tahu ya nona-nona muda dong. Kalau kamu punyong itu tiap hari hanya judi mabok, judi mabok, judi mabok. Baru dia bikin status bilang, semua akan indah pada waktunya. Kau putus sudah, kau putus sudah. Itu tidak akan ada gerbang emas, yang ada hanya kayu palang. Tidak kerjanya judi mabok, tapi dia bilang semua akan indah pada waktunya. Itu dia tunggu warisan. Anak yang harap warisan itu, tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu, kapan bapak mati? Itu jadi masalah itu. Oke, sudah 3. Satu tadi apa? Kenapa tiba-tiba pendiam? Satu apa? Kerja kuat. Kedua. Ketiga. Yang keempat, ini ideal ini. Yang keempat adalah kerja kuat, doa juga. Orang yang kerja kuat dan doa kuat itu ada 5 bagian. Ada berapa bagian? 1. Dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama keluarga, dan kapan dia berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja atasnya. Ulang, kapan bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama keluarga, kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan bekerja. Karena dia tidak mungkin melakukan semua. Saudara lihat sekarang, terkoneksi antara apa yang dipikirkan, apa yang diimani, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Saya mau tanya kita, mati hidup itu Tuhan yang atur, amin. Itu soal iman. Yang iman itu kasih tahu otak, yuk, kau tahu kau tidak tahulah, kenapa? Otak, mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kau kaki. Kalau ada trek lari kencang ikut jalan situ, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Terkoneksi. Ada masa depan di dalam nama Tuhan, amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, amin. Koma. Tapi yang antar itu anak pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Atau siapa di antara kita di Timika ini akan dia terlalu sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk Tuhan, jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis Bapak. Nanti ada klans bunga bilang, Bupati dan Wakil Bupati Mimika mengucapkan apa? Oh, tahu juga. Ada bagian kita. Oke, baik. Jemaat. Yang saya omong-omong dari tadi itu baru pengantar. Saya kan belum yang di Alkitab punya ini tuh. Ini baru mau masuk di khotbah ini. Tadi itu pengantar. Baik. Paulus, Silwanus, dan Timotius, dorang kirim surat untuk jemaat. Jemaat. Bukan dong punya surat ini. Yang ada mau kasih tahu jemaat di Timika, di Tesalonika. Terlalulah. Dorang 3, Paulus, Silwanus, dan Timotius bilang begini, jemaat. Oh, bukan kita. Jemaat tolong berdoa kasih kita dulu. Jemaat tahu, kalau Paulus berdoa bagi mereka gak biasa saja. Pendeta berdoa bagi jemaat biasa saja. Tapi ini permintaan sebaliknya. Jemaat tolong doakan kami. Doa supaya dapat jabatan? Tidak. Doa supaya kami 3 kaya? Tidak. Dia bilang berdoalah supaya Injil mengalami kemajuan. Dia kasih tahu bahwa ada hambatan, ada pengacau, ada orang jahat. Ini menghambat kemajuan Injil. Mari kita bahas satu-satu. Injil. Injil itu apa Pak Pendeta? Injil itu berita pembebasan. Sama-sama 1, 2, 3. Berita pembebasan. Berita pembebasan itu ingin mengatakan sesuatu yang membebaskan kita. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara temukan kalimat ini, celakalah, 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 celakalah.
Ketika Yesus datang, berita kedatangannya, Yesus dilahirkan, Yesus melayani, dia mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak menemukan itu kata celakalah, kita temukan jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Injil itu membebaskan. Masih ada banyak orang suka kasih takut orang. Masih banyak gereja suka kasih takut orang. Terutama pas mau Paskah itu. 2 orang putar film neraka di kampung-kampung. Orang kampung nonton habis film neraka, aduh Pak, neraka, aduh. Saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Minimal pendeta mesti tahu, saya tidak tahu tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi karena Yesus itu mati bagi saya. Jangan suka kasih takut orang. Yang biasa kasih takut orang itu setan. Supaya kalau ada anak muda datang bilang kepada saya, Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia terlalu berdosa. Kasih tahu dia, Adi, Pak Pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut. Karena cinta Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu Injil. Bayangkan kalau ada anak muda datang kasih tahu saya, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini. Saya sudah lihat ini. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan akan patah buang semua. Patah buang semua. Berita apa? Kasih tahu ini anak-anak yang main musik ini. Kamu ada talenta, jadi mari kok kita menyanyi sama-sama. Bapak, saya gugup lah. Saya boleh mabuk sedikit? Tidak boleh, mari kita main sama-sama di sini. Bukan datang kasih tahu dia bilang, kamu tidak main, Tuhan ambil kampung tangan semua. Berita apa itu? Injil itu pembebasan. Ada masalah, tapi jangan takut. Amin. Jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dan dia, kenyataan dia nikah dan kita pun teman vokal grup. Macam mau bunuh dia itu. Soal bukan soal, cara kita menangani soal yang biasanya jadi soal. Putus cinta itu soal kok tidak? Masalah kok tidak? Dia tambah masalah kalau kita tambah bagian setengah gelas. Jadi cara kita lebih penting dari itu persoalan. Baik, sekarang saya mau sampaikan. Injil itu ada 2. Ada berapa? 1, mati masuk surga. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati neraka. Susah-susah, lemah-lemah, mati surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan. Dulu belum jadi ASN, keliling semua gereja yang ada di Timika ini berdoa. Berdoa kalau bisa Tuhan saya diterima. Waktu dia diterima itu termasuk yang P3K ini, termasuk orang sudah. Ada yang P3K di sini. Tunjuk dia. Belum diterima, dia keliling semua tempat kok berdoa. Sudah diterima dia bikin syukuran. Gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Dulu belum ada kerja ini berdoa, Tuhan buka kasih jalan. Tuhan kasih dia kesempatan, dia ada kios 1. Ada kios ini yang tidak pernah masuk gereja. Terus pendeta bilang, Bapak, tidak gereja lagi. Tuhan suka kasih kios ini, nanti siapa jaga? Baru kasih kios saja tidak pergi gereja, itu belum kasih tambang emas. Baru kasih kios sudah lupa Tuhan. Kita saja pun persoalan yang serius. Jadi mari supaya kasih tahu orang. Saya mau tanya jemaat. Kalau sebentar pulang, tiap-tiap orang Pak Pendeta Yandi kasih dia uang. Di situ saya. Nana baik sekali lah. Saya sudah ketemu semua orang, dia paling baik sudah. Terima kasih. Sebentar semua pulang Pak Pendeta Yandi kasih masing-masing orang 500.000. Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti saudara pun cerita itu terlalu ekspresif. Kau rugi tidak ikut ibadah. Kenapa? Itu pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang ini. Sekarang saya mau tanya. Tuhan Yesus gantikan kita. Dia memberi sorga bagi kita. Lebih mahal dari 500.000 atau lebih murah dari 500.000? Yakin lebih mahal? So cerita orang.
Dapat pulsa 20.000, saya kasih tahu seluruh dunia. Dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, dunia lain dia kasih tahu semua. Tapi Yesus mati bagi kita, dia pemulut tidak berani omong sedikit kasih tahu bahwa, woi bersukacitalah karena ada surga bagi kamu. Itu Injil pertama, mati, masuk. Kedua, saya mau tanya, tolong jawab jujur-jujur saja, jujur-jujur saja. Saya mau tanya dulu, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Surga lebih baik dari dunia, amin? Mantap? Yes! Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Coba angkat tangan yang semua pergi sekarang, coba saya lihat dia muka. Pendeta, anak dorang masih kecil, Bapak. Belum lagi dia bapak model begitu lagi. Yo, kita belum pergi ke surga itu karena belum waktu Tuhan. Oke, tapi dengar kalimat yang menarik ini. Kita belum pergi ke surga itu karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus terjadi di tempat di mana saya tinggal. Sudah harus terjadi di rumah di mana saya ada. Sudah harus terjadi di mana gereja, saya bergereja di situ. Tanda-tanda kerajaan surga sudah harus ada di daerah di mana saya tinggal di situ. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang manis sekali. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di... Tidak usah urus itu surga, surga sebaik itu. Dunia ini yang kurang bagus, urusin dunia sebelum kita pergi ke... Tunggu dia lewat. Ya, tadi kan ada ribut bagaimana. Tapi saya intermezzo sedikit. Anak muda, di sini tidak ada anak muda. Nenek-nenek semua ini. Anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Saya mau kasih tahu saudara, motor itu hasil dari pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu dia otak mantap. Sudah otak mantap lagi, baru dia kerja pakai sistem komputer, Bapak. Otak bagus, sistem bagus, dia tahu gas di mana, rem di mana, kopling di mana, velg bagaimana, dia speedometer di mana, ban bagaimana. Itu terukur secara ilmiah. Tapi kita anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi seperti orang gila. Wah, wah, wah. Di sini ada yang depo motor bunyi begitu. Dan sampai dong yang main-main di sini tadi. Ada orang sama-sama baru ada orang motor lewat. Wah, wah, itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Kamu juga tahu. Oke. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di jemaat. Bicara kerajaan sorga. Kerajaan. Kerajaan berarti pemerintahan. Pemerintahan sorgawi yang terjadi di bumi, di rumah di mana kita tinggal, di tempat di mana kita kerja, di daerah di mana kita bersosialisasi diri. Kerajaan itu berlangsung di sini. Kalau Allah memerintah, ada kasih atau tidak? Masih ada baku panah? Kalau Allah memerintah, ada kedamaian atau tidak? Saya mau tanya saudara, Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa dia anak belum miskin? Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia punya anak-anak belum bodoh? Karena apa? Apa? Tanda-tanda kerajaan. Pak Pendeta, tanda kerajaan itu apa? Damai sejahtera. Hafal ikut yang pendeta bilang. Damai sejahtera ialah. Tidak ada suara. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saya mau kasih tahu saudara, bahkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya manis. Saudara pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Enak? Itu orang yang menyanyi bilang, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum merasa.
Sakit gigi itu terlalu. Woi, kita tidak bisa tidur. Kepala di atas, di bawah, kaki di atas, putar-putar. Orang lain yang putar musik di sebelah kita yang tersinggung di sini. Siapa yang sakit gigi, dia ambil air, dia taruh gula, manis tinggi, baru dia kumur-kumur. Kumur-kumur terus ini. Kita tanya Bapak, kenapa sakit gigi memang kau kumur manis? Dia bilang, pendeta biar kau ini ulat-ulat ini diambil yang manis-manis, kau dia jangan ganggu-ganggu kita pun. Untuk penyembuhan, kadang-kadang dia punya obat harus pahit. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan, guru mesti tampeleng itu anak. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang ini masyarakat jemaat punya mau itu pendeta yang baik, pemerintah yang baik itu tidak boleh marah. Padahal marah itu supaya untuk mendatangkan. Saudara yang COVID baru-baru itu saudara ada vaksin. Enak itu vaksin. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Ada yang badan besar Bapak, tato, tetap, dapat lihat itu suntik aduh. Badan besar tapi dia takut. Dia tato naga. Itu suntik datang, itu naga berubah jadi ulat bulu. Tato mawar Bapak. Pas mau suntik mawar berubah jadi bunga pepaya. Tapi untuk apa? Untuk mendatangkan. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Orang tua mesti marah anak. Anak yang pemalas itu marah dia. Amin kok. Saya mau tanya anak-anak loh. Anak-anak. Anak-anak. Pernah kok tidak kita salah pendapat dari orang tua omong. Kita marah kok banting pintu. Ada. Kamu banting pintu itu kan kamu belum tahu dia harga pintu berapa. Untuk mendatangkan kebaikan itu ada banyak hal. Dan saudara tahu, untuk keselamatan kita, Yesus rela memberi hidupnya. Disalibkan. Itu enak kah? Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita lihat. Injil ini, berita pembebasan ini terhalang oleh pengacau, oleh orang jahat. Dia bilang begitu kan, tidak semua orang beroleh iman. Kalau pengacau dan orang jahat itu di luar kita, aman. Dia punya soal kalau pengacau dan orang jahat itu ada di dalam kita. Memprovokasi yang ada di sekitar kita, yang bekerja bersama-sama dengan kita. Bagaimana ini Injil mengalami, berita pembebasan ini mengalami kemajuan. Karena itu saya ingin mengatakan, jalan keluarnya hanya satu, yaitu melakukan apa yang benar. Kebenaran. Sama-sama 1, 2, 3. Apa 1, 2, 3? Saya mau tanya dulu. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok tidak? Sama kok tidak? Sama kok tidak? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama! Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Dua kata yang sama ini. Kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau hari ini kita ikut KKR di sini, kebenaran atau kebetulan? Bagus. Kalau Tuhan mengasihi kita, kebenaran atau kebetulan? Oke, yang Tuhan kebenaran semua. Saya ganti sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kenapa mulai pecah kongsi ini? Saya itu paling jengkel orang yang ketemu saya dong langsung bilang, Pak Pendeta ini ternyata di video hitam tapi lihat asli putih. Kalau putih lebih baik dari hitam. Terlalu lah. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Saudara macam setengah hati. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus jadi licin.
Kita pegang di kepala baru kita bilang, sayang. Tidak pas itu. Sayang. Tidak dapat. Tidak pas. Yang keriting itu dibelai menari. Sayang. Lebih dapat. Jemaat. Terima dulu kita pun diri. Baru kita bisa mengeksplor apa yang Tuhan kasih di kita ini. Untuk kepentingan mendatangkan tanda-tanda kerajaan sorga di sini. Amin. Terima dulu kita pun diri. Orang yang tidak mampu menerima dirinya tidak bisa. Orang yang tidak mampu menerima perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Tidak pantas. Kenapa? Fakta kosmis menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia itu berbeda-beda. Ada atas ada? Ada panas ada? Ada hitam ada? Ada kanan ada? Ada laki-laki ada? Itu beda-beda kok tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya lihat ini jemaat yang hadir ini. Belum bicara tentang beda usia yang signifikan itu. Bedanya 44 tahun. Waktu khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan. Beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kuba domba korek-korek. Tidak bisa. Ini kabupaten di sini, Kabupaten Mimika ini satu Indonesia kecil ada di sini. Berupa-rupa manusia, berupa-rupa karakter, berupa-rupa dia punya kepercayaan. Siapa tidak mencintai ini tidak bisa. Orang tua dulu di kampung ajar kita bilang begini. Orang tua di kampung ajar kita begini. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Lebih baik saya ulang. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang lebih baik tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi yang. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua masyarakat Mimika bermimpi yang sama itu sebuah kenyataan. Ini bicara tentang visi. Ini bicara tentang cita-cita. Kalau bupati, wakil bupati yang bermimpi itu hanya mimpi. Ini harus jadi mimpi seluruh masyarakat. Amin. Untuk membangun kenyataan. Tapi kita clear dulu. Jangan sampai ada yang pulang ke saudara istri bilang, Mama, tadi pendeta ada omong bilang, untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi mimpi kita. Stop. Saya ini lagi bicara tentang visi bersama. Amin kok. Visi bersama. Oke, sebelum kita lanjut, saya intermezzo sedikit. Oh itu ada, yang di luar dekat Oto di jalan sana, Shalom. Kamu aman di sana kok? Mantap. Sudah kamu tenang-tenang di situ. Ini sementara hujan, betul? Hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Amin kok? Rapatkan barisan untuk gerbang emas di Mimika. Mari rapatkan barisan. Saudara bayangkan kalau tadi tidak hujan, anak masing-masing akan duduk di sudutnya. Untung ada hujan, semua lihat itu orang di dekat Oto sana. Itu ada rapatkan barisan. Kedua, bukan dong di situ saja, di situ juga itu ada penuh itu di. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak semakin kuat. Sama-sama 1, 2, 3. Perubahan zaman ini terlalu cepat. Kita belum siap untuk perubahan yang ini. Perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara kebenaran, suara-suara kenabian dari gereja tidak diperdengarkan dengan kuat, kita kalah terhadap perubahan zaman ini. Kita kalah. Ketiga, ada teka-teki. Ada apa? TK? Habis TK? Lihat ini. Kita mau bangun visi bagaimana ini? TK? Habis TK?
Sudah saya ikut Bapak doang saja. Ada teka-teki bilang begini, jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Hujan ke atap bocor kan? Pasti dia menetes di sini, kita cari, tidak tahu bocor di mana. Kan begitu. Tidak mungkin dia menetes di sini, kita cari, tidak tahu ada bocor di mana di bawah. Itu dia pun nama Gi. Jatuh di bawah, cari di. Yang ingin saya sampaikan adalah semua peristiwa yang terjadi di kolong langit ini tidak bisa kita lepaskan dengan sesuatu yang dari hati. Tidak ada kebetulan di dalam nama Tuhan. Amin kok? Amin. Kan itu, kebenaran itu seperti apa Pak Pendeta supaya betul-betul kemudian Injil kita kasih maju. Banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran, termasuk banyak orang Kristen, termasuk saya pendeta merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Tiga dimensi. Berapa dimensi? 1. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal. Sama-sama 1, 2, 3. Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak setuju. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Sendiri punya? Sudah lunas? Jemaat. Kita naik motor itu kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, kita pakai helm. Operasi lalu lintas di situ berani pergi kok tidak? Ya karena kita ikut aturan. Tapi coba SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, SIM STNK tidak ada, tidak pakai helm, operasi di situ berani pergi? Kenapa tidak berani? Tapi ibu pohon polisi toh. Kalau kita SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, operasi lalu lintas itu, kita pergi. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, hei, kenapa kau putar? Bapak tolong periksa saya dulu. Kita mau maju bagaimana kalau tiap hari hanya langgar aturan? Ini kantor di Timika ini masuk kantor jam berapa? Jam 6. Jam berapa? 8. Kalau masuk kantor jam 8, kita pergi setengah 8. Saudara lihat dia pun cara jalan. Salam semua, selamat pagi, apa kabar? Mantap. Ganteng. Setengah 8. Tapi coba orang masuk kantor jam 8, kita pergi setengah 12. Bisa pergi dengan shalom? Tidak bisa. Dia pun cara jalan saja jelas. Tiba-tiba saya bilang, kau dari mana? Langsung persiapan tipu. Mau maju bagaimana kalau tiap hari hanya langgar aturan? Amin kok. Di sini ada tukang langgar aturan. Ada di sini dia. Bisa kuti dia pujari. Kebenaran itu punya dimensi legal. Kedua, pertama tadi apa? Apa? Legal bukan regal. Regal itu biskuit. Legal. Kedua, kebenaran itu punya dimensi moral sama-sama. Moralitas. Moralitas itu kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Di dalamnya ada integritas. Kami diskusi ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, khotbah yang bagus itu yang bagaimana? Sebelum kau maksud apa tentang begitu? Dia bilang, khotbah yang bagus itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang bagus itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang bagus itu omong bagaimana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin lain. Ada yang lebih parah, pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Nah dengan hasil kelainan itu dia mau bikin apa? Untuk gerbang emas. Tidak bisa. Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Jemaat. Kebenaran itu punya moral. Dan karena itu Paulus nasihat, apapun juga yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk, dan bukan untuk. Ingat, tidak semua senyum tulus.
Saya datang, saya bisa bilang, Shalom. Dia bilang, Shalom. Saya sudah lewat bersepar. Bayangkan kalau orang begitu kerja satu ruangan di kantor sama-sama dengan kita. Mau bangun mimpi yang bagaimana? Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus semua. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus apa muka begini. Kita baru naik tangga terakhir ini dengan santun sekali dong begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Aduh. Jadi saudara-saudara, ingat tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi. Ada yang sepi pas jam 8 Pak Bupati. Tapi bukan karena dia pu hati pu mau. Dia pikir mau itu yang absen itu Bapak yang ngikuk. Dia pi untuk itu. Ini mau gerbang emas apa? Terus dia hilang 4 jam baru dia kembali. Seolah-olah dia capek. Dia aduh ini. Tidak bisa. Ketiga. Pertama tadi apa? Kedua. Ketiga. Ya saya belum ngomong. Ketiga. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi sosial sama-sama. Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Solidaritas. Kenapa Yesus mau berkorban bagi kita? Kan dia solidar dengan kita. Saudara mesti tidak boleh merasa aman. Kalau di samping rumah saudara yang mewah itu masih ada orang kekurangan gizi di sebelah saudara harus terganggu. Kita harus terganggu. Kalau di tengah-tengah gereja dengan kolekte yang berjuta-juta, ratusan juta, tapi masih ada orang miskin di dalam gereja. Sosialitas kita bermasalah. Ini pernah ke swalayan, pernah tawar di swalayan. Ada yang berani tawar di swalayan. Kenapa tidak berani? Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Lihat, beli di orang kaya dia tidak tawar. 99.900 ini dia ambil 100.000 kau dia kasih. Orang kasih kembali permen 1 ribu. Kau dapat saja, jangan ukur saya kau dapat. Tapi pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur. Ini orang mungkin susah sekali. Mungkin pulang jual sayur dia sumati. Tawar kau tidak? Oh ibu-ibu tahu juga. Dia tawar itu mengerikan. Nenek, yo, sayur berapa? Ini nenek senang ini. Ibu pakai baju keki dulu baru ada tanya ini. Berapa? 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang dia tambah satu kalimat. Bisa 9.000 kah? Nenek orang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa gratis saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari mobil Avanza. Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru. Di tangan kiri ada Samsung terbaru. Masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai salib berat mungkin 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 dari 9.000 itu kita puhati sumati itu. Jemaat. Mulai besok tawar sayur itu terbalik dari itu. Tanya itu nenek. Jual sayur berapa? 3.000. Maaf nenek. Bisa 3.000. Kalau sampai ada yang tawar sayur 3.000 jadi 3.000 hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat. Pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua itu mungkin makan puji itu. Atau mungkin yang ketiga gila dia mungkin itu. Jadi kita menentukan kita ada di bagian mana. Periksa kita punya solidaritas. Saudara mesti terganggu kalau ada persoalan kemanusiaan di sekitar saudara. Hidup jangan untuk diri sendiri. Amin. Sejak awal Tuhan sudah atur kita ini makhluk sosial. Saya mau tanya, semua punya nama? Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri.
Siapa yang pas makan dia bilang, Jandi, makan. Kan tidak ada. Ibu-ibu, kita makan untuk siapa? Makan untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Kita makan orang lain dan bagaimana Bapak? Kami suami ini kalau istri sakit, kami bilang, Mama, makan. Mantua bilang, tidak. Mama makan. Dia bilang, mulut pahit. Mama makan. Kalau kami omong-omong kalau tidak bisa kami bilang, Mama makan karena anak-anak orang masih kecil. Itu dia langsung tambah. Dia juga tidak mau itu anak dong ada mama baru kan. Makan saja orang lain. Amin toh. Ini semua pakai pakaian kok tidak. Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa? Coba kasih tahu saya. Kita pakai pakaian untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita ini supaya jangan kedinginan, jangan terbakarin kulit yang skincare dorang itu. Untuk kita. Untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri kan kita tidak pakai juga tidak apa-apa kan. Kita bisa jalan. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Supaya orang ketemu kita dia bilang, ini pegawai dong ini juga tolong pakai pakaian bagus-bagus sedikit lah. Pakai pakaian macam apa kok? Saya pun video saya khotbah saya tanya ibu-ibu. Pakai pakaian mini-mini datang di gereja itu baik kok tidak? Dia bilang, baik. Boleh, dia bilang. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang betul. Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini. Saudara ketawa apa ini? Jadi tolong pakai baik-baik sedikit. Dan kita bukan hidup sendiri. Amin kok? Amin. Bapak-bapak juga. Bapak jangan terlalu gaya lah. Ini saya khotbah tentang buah roh, unsur buah roh. Salah satu unsur buah roh adalah kelemah, lembutan, sama-sama. Kelemah lembutan terdiri dari dua kata itu lemah dan. Tapi saya bilang banyak bapak-bapak ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Ketika dia so lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia sakit semua mati di situ itu baru dia punya lembut ini dia bilang. Mama, tolong, Tuhan Yesus baik. Oh mama, gitu itu ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat ini, mabuk bapak, mabuk baru istri yang bapak berhenti dulu, cukup. Ingat kita pun tubuh, ingat bapak pun umur ini tidak pas. Dia paling mati. Bapak su mati su baik. Tapi kasihan istri dan anak-anak toh. Belum lagi besok petugas koperasi datang. Siapa mau urus itu? Tolong bapak don't terlalu gaya lah. Gaya lagi. Ini orang tanya saya begini. Pendeta Yandi, yo. Biasa minum kopi? Yo. Oh, berapa gelas satu hari? Pagi satu, sore satu. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Kenapa di rumah hanya dua? Ada istri. Pendeta takut istri. Bukan takut. Menghargai. Itu sama dengan takut. Tidak, kan saya minta mama. Satu gelas lagi. Cukup, tadi sudah dua, cukup. Terus dia bilang, itu sama dengan takut. Itu menghargai. Menghargai bagaimana pendeta? Yo, karena apa? Karena kalau saya sakit. Itu ibu-ibu yang minta foto itu don tidak urus saya. Ibu di rumah itu dia yang urus. Betul kok tidak? Nanti kalau saya mati karena sakit. Paling itu ibu-ibu yang minta foto itu dong kasih naik foto di Facebook baru tulis bilang RIP. Pernah bersama-sama dengan pendeta ya. Tapi sapu istri ini yang lanjutkan kredit. Ya bapak-bapak jangan terlalu gaya lah, jangan terlalu. Bisa kok. Ini bapak-bapak hilang suara ini yang kita pusing. Oke. Baik, saya maju. Lay dua. Saudara,
Paulus protes kepada kebiasaan jemaat di mana mereka tidak pakai waktu dengan baik. Kalau saudara baca habis teks itu, dia bilang manusia yang macam begitu jangan bergaul dengan orang, tapi berdoalah. Ini pulang kantor jam berapa? Pulang kantor jam? Sejam 3 lagi dia minum kopi sedikit, cerita sedikit, dia istri keluar dan temandong. Beliar minum kopi sampai jam 3. Datang dia ulang lagi pergi kantor. Tapi ini manusia gagal menggunakan waktu. Investasi yang paling besar yang Tuhan berikan bagi manusia adalah waktu. Gagal menggunakan waktu adalah kegagalan untuk semuanya. Satu hari waktu berapa jam? Berapa? Untuk orang yang paling kaya berapa jam per hari? Yang paling miskin berapa jam? Yang paling pintar berapa jam? Yang paling bodoh berapa jam? Yang paling rajin berapa jam? Yang paling pemalas berapa jam? Bagi semua orang Tuhan berikan waktu yang sama. Kegagalan menggunakan waktu itulah yang membuat kita sulit membangun kehidupan dalam kesuksesan. Kalau manusia begitu tidak bagus itu. Tolong pakai waktu yang baik. Kalau kita gagal menggunakan waktu ini tidak bisa. Tapi yang kedua ini, saya ingin mengakhiri khotbah ini. Kedua, saya ulangi, barang yang saudara tahu tapi saya mau ulangi. Siapa ini guru spiritual? Lao Tse, seorang guru spiritual. Dia bilang kepada murid-muridnya begini. Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. Berapa hal? Yaitu tentara, makanan, dan kepercayaan. Sama-sama 1, 2, 3. Tentara, makanan, dan terus dia bilang kepada murid-murid, dari 3 ini coba kamu kasih hilang 1. Murid-murid bilang begini, setelah pikir-pikir bilang, kasih hilang tentara saja. Lalu saya bilang, tidak apa-apa kalau satu negara tidak ada tentara. Coba kamu argumentasi. Bapak, yang penting kita bangun relasi sosial dengan baik, politik dalam dan luar negeri dengan baik, tidak ada tentara pun tidak apa-apa. Tapi yang berarti tinggal 2. Apa dengan apa? Makanan dan terus lalu saya bilang begini, kasih hilang 1 lagi. Antara makanan dan kepercayaan kita memilih kasih hilang mana? Omong! Makanan dan kepercayaan kita memilih kasih hilang mana? Kasih hilang mana? Coba jangan hanya lihat-lihat saya ini omong sedikit. Kasih hilang kepercayaan atau makanan? Kasih hilang mana? Inilah saya pun murid sudah tambah ini. Terus berpikir sejenak dia bilang begini, Bapak, kasih hilang saja kepercayaan. Beliau bilang, coba kamu berargumentasi. Bapak, kita hidup ini untuk apa, Bapak? Kerjaan ini untuk apa? Untuk makan. Untuk apa kita ada kepercayaan tapi kehilangan makan? Terus lalu saya bilang, bagus. Kamu baru menyatakan sesuatu yang menghancurkan sebuah negara. Jangan hanya tagal makanan engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena jabatan, jangan karena uang engkau menjual kepercayaan. Jangan karena apapun menggadaikan kepercayaanmu. Karena itu akan menghancurkan segala sesuatu. Saya mau tanya, kita semua yang di sini bisa dipercaya? Apa? Membangun kepercayaan itu sebuah proses. Proses bagaimana? Proses terus. Saya suka bilang begini, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Kalau memang baik, saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri siap makanan terus dia bilang, Mama, terima kasih, ada atau tidak? Ini bapak-bapak dong, ini istri siap makan dong tidak terima kasih. Tapi istri at kantor pergi makan di warung satu, subayar lagi, terima kasih lagi. Mau dia janji itu Mbak, besok saya datang lagi. Terus setelah dengar khotbah ini, Bapak tua pikir betul pendeta yang tadi om betul. Jadi pulang, dia pun istri siap makan malam terus dengan yakin sekali dia bilang begini, Mama, terima kasih. Saya mau tanya, ibu-ibu percaya? Ini dia sadar ini, dia susah sadar ini. Ibu-ibu percaya? Kenapa tidak percaya suami sendiri? Woi, pasti pas dia bilang,
Terima kasih, pasti istri pikiran itu. Pasti istri pikir dua. Pertama pasti istri pikir begini. Tidak tahu roh apa naik di dia. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Membangun kepercayaan itu sebuah proses terus menerus. Amin kok? Oke, baik. Jemaat. Yang paling terakhir, ini belum paling terakhir, ini menuju terakhir. Tentang doa. Tentang apa? Sama-sama ucapkan, doa itu relasi, sama-sama. Doa bukan kata-kata. Kalau doa hanya sekedar kata-kata, saudara bisa bicara dengan orang yang saudara tidak kenal. Pernah kok tidak? Satu hari saudara telepon begini, ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan dari Nabire. Saudara pergi ke tempat-tempat umum ini, saudara. Baru sampai itu, kita mau masuk mall kok, jalan tol kok, apa tiba-tiba itu nona tidak tahu dia asal dari mana, dia tidak kenal kita, tapi dia bilang begini, tempelkan kartu Anda. Kita uang suka keluar, baru dia bilang, terima kasih. Saudara kenal itu nona. Doa itu relasi. Saya dan Pak Faud ini, kalau kami dua teman baik, kami dua punya relasi, kami punya hubungan. Beliau naik motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti. Dia tanpa saya minta, dia berhenti. Pendeta, yo, mau kemana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti. Tapi dia tanya, ojek kok Pak? Relasi lebih kuat dari kata-kata. Banyak orang takut berdoa di hadapan umum kan dia pusing dengan kata-kata, bukan membangun relasi. Teorinya menarik, makin berelasi seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena relasi itu kuat. Maka cara memintanya ringan. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Karena kami dua saling kenal, kami dua ada relasi. Waktu saya mau minta sesuatu, cara mintanya hanya begini, Mama, bikin teh dulu sayang, gelas kecil saja gula jangan terlalu banyak, Papa takut sakit gula, sudah tua begini. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin mau minta teh di sapu Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, Papa takut sakit gula. Pas habis istri tanya, Papa sehat? Relasi memungkinkan kata-kata menjadi ringan. Terakhir, saudara hafal saya itu kata terakhir, kekuatan doa. Ada penjual payung berdoa sungguh-sungguh supaya hujan tidak bisa turun. Tapi ada penjual es berdoa sungguh-sungguh. Ulang, salah. Gara-gara ini jemaat dong, ini sesuatu salah ini. Penjual payung berdoa sungguh-sungguh supaya hujan turun terus, biar dia pun payung laku. Penjual es itu doa sungguh-sungguh supaya panas terus, biar es laku. Kira-kira mana menang? Mana menang? Ada pertandingan doa dalam rangka HUT RI ke-80. Maka ada perlombaan doa. Kekuatan doa bukan pada waktu saudara berteriak. Bukan pada waktu saudara menangis. Banyak orang sungguh-sungguh berteriak, banyak orang sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban kepada Tuhan. Ini hidup saya, ini beban saya. Saudara percaya bahwa Tuhan menyiapkan masa depan bagi saudara. Tuhan kerjakan sebelum hari ini, saudara mengatakan itu jauh hari. Dalam perjalanannya ada dinamika, saudara berdoa dan saudara bilang, Tuhan, saya mau masuk ke dalam apa yang sudah Engkau rencanakan sejak lama. Masuk ke dalam apa yang dia rencanakan. If I got Jesus,